Jumpa lagi ya dengan channel Bertani Tak Pernah Rugi sahabat tani. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat tani semua? Mudah-mudahan ya selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya sahabat tani semua. Ya mas sahabat tani, ini lama kita tidak upload ya, karena ya kita sekarang berada di bulan puasa ya. Aktivitas sedikit kita turunkan ya, karena kita sedikit banyak harus lebih konsentrasi untuk masalah untuk orang umat Islam, yaitu masalah menambah amal kita di bulan puasa sahabat tani ya. Ini kita melakukan penyepraian sahabat tani dan juga sedang melakukan penyiangan. Itu di atas ada ibu-ibu yang sedang melakukan penyiangan. Nah, jadi kita lihat ini ya, banyak sekali rumput-rumput atau gulma yang sudah tumbuh ya sahabat tani. Dan kita lakukan memang ini dengan manual ya. Kelebihan penyiangan secara manual yaitu sahabat tani adalah ya, jelas kalau tidak pakai herbisida ini tidak akan ada pengaruh bagi pertumbuhan bawang merah kita. Tetapi kekurangannya adalah kadang kita akan memerlukan biaya yang relatif cukup tinggi ya sahabat tani. Tapi untuk saat ini memang kita lakukan penyiangan dengan manual sahabat tani ya. Sahabat tani, nah ini alhamdulillah bawang merah kita lumayan. Untuk pestisidanya bentar lagi kita ini satu tangki akan habis, kemudian kita akan melakukan penyampuran kembali ya sahabat tani, pestisida untuk bawang merah kita ini ya. Kita ini mencampur antara fungisida dan insektisida sekaligus ini. Nah sahabat tani, ini kita akan segera melakukan ya penyepraian ya. Kita akan melakukan pengoplosan. Nah, untuk pestisidanya masih sama ya sahabat tani. Ini kita lihat. Nah, pestisidanya kita masih pakai ini sahabat tani ya, karena memang ada ulatnya, tapi ulatnya tidak banyak ya, masih cukup terkontrol, dan kita hanya akan melakukan antisipasi ya, pada dasarnya antisipasi apabila adanya telur-telur dari ngengat yang akan menetas ya, atau baru menetas. Nah, jadi kita kasih hanya satu bahan aktif saja ya. Kalau dulu kita pakai triazofos ya, ini kita ganti dengan asefat ya. Asefat ini bersifat sistemik ya sahabat tani. Untuk ulat-ulat yang kecil, menurut pengalaman saya katakan akan lebih mudah ya bagi kita untuk mengendalikannya. Setelah baru menetas atau seperti itu, kita spray, biasanya jenis ulat apapun insya Allah akan mati ya sahabat tani. Nah, terkecuali dengan ulat-ulat yang sudah besar, itu biasanya memang agak sulit atau kita terlambat untuk melakukan penyepraian. Jadi pengamatan itu sangatlah penting bagi budidaya atau tanaman kita ya sahabat tani. Terus apa yang kita butuhkan itu sangat penting juga. Jadi apa permasalahan pada tanaman kita, kita akan melakukan penanganan pada tanaman kita tersebut sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita paling tidak bisa menekan pembiayaan dalam pestisida kita. Tidak serta-merta kita lakukan penyepraian yang tidak kita tahu. Paling tidak kita harus tahu apa fungsi dari pestisida tersebut. Nah, pestisida sendiri setahu kita ini adalah untuk mengatasi hama dan penyakit, mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kita ya sahabat tani ya. Jadi apabila memang tidak dibutuhkan, saya rasa kita juga harus bisa bijak ya dalam penggunaan pestisida, karena yang jelas pestisida ini akan berpengaruh tidak baik ya bagi lahan ataupun tanaman kita ya, apalagi untuk generasi kita. Jadi gunakanlah pestisida secara bijak.
sahabat tani semua. Nah, ini untuk seed dasar seperti kemarin kita sudah pernah memakainya. Nah, ini kita melakukan rolling ini dengan menggunakan Triasovos dari Arcodion ya kemarin. Nah, untuk saat ini kita melakukan penyepraian seed dasar ini 1,5 gram ya sahabat tani. Ini kita kasih 3 sendok makan ya untuk satu tangki sprayer 16 liter ya. Kemudian kita ini yang penting juga, sangat penting. Ini kita kasih abamectin ya untuk pengkorot daunnya. Maaf, nah ini sulit sekali. Nah, kita masih pakai Abacros ya sahabat tani, Abacros 50 EC. Kemudian untuk fungisidanya kita lakukan penyepraian dengan Remasol B ya. Ini sistemik, menyeluruh yang diserap tanaman dan juga bersifat sistemik translaminar ya. Jadi mana yang menempel pestisida tersebut apabila kita spraykan, nah itu akan masuk menembus jaringan tanaman sampai ke dalam. Nah, sahabat tani, ini kita kasih 20 mili, Remasolnya kita kasih 20 mili, kemudian Abakrosnya kita kasih 15 mili ya. Kemudian seed dasarnya 1,5 gram per liter air atau kita kasih 3 sendok ya sahabat tani. Nah, mohon maaf ini karena tempatnya seperti ini ya, ini kita jauh sekali ya. Ini, nah itulah tempat bawang merah kita. Jadi nanti yang akan kita masukkan dulu ya sahabat tani, ini juga perlu kita ketahui adalah mana yang lebih sulit dulu larut dalam air. Apabila ini berbentuk bubuk, makanya itu dia akan lebih sulit larut dalam air. Makanya kita masukkan dahulu ke dalam air, kemudian kita aduk ya sahabat tani sampai mencampur dengan air. Kemudian apabila bersifat cairan seperti ini dalam sifat EC dan ini juga EC, nah kita ambil cairan tersebut yang EC-nya lebih rendah karena dia lebih kental ya sahabat tani, sehingga akan lebih sulit larut dalam air. Inilah intinya, yang lebih sulit larut dalam air adalah kita masukkan dulu kemudian kita aduk sehingga merata.